Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Khozana, saya mahasiswa PPG dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LK Resu Modul pada modul pertama yaitu teori belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas KB3 dan KB4. KB3 yaitu yang pertama KB3. KB3 itu konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Di sini saya diminta untuk membuat konsep yang terdapat di dalam modul mengenai konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Prinsip pembelajarannya. Pembelajaran tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan profil siswa Pancasila. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur bahwa pendidikan nasional mempunyai fungsi pengembangan kemampuan pembentukan karakter dan peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa guna mengembangkan potensi peserta didik dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai didikan yang maha kuasa, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Itu adalah prinsip dari pembelajaran kurikulum merdeka. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, itu yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Perlu terwujud pembelajaran yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berbasis tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Ini adalah ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, mendukung terbentuknya kesejahteraan siswa, menghormati dan menghargai hak peserta didik untuk belajar, bermakna dan menyenangkan, inklusif. Yang kedua, berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan. Yang keempat, relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, kehidupan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Lalu, keterkaitan antara pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Antara pembelajaran dan asesmen memiliki hubungan dan keterkaitan. Hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, yaitu di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Ada beberapa hal yang secara tegas membuktikan keterkaitan pembelajaran dengan asesmen. Di antaranya adalah asesmen terintegrasi dengan pembelajaran sejak awal perencanaan. Rangkaian asesmen perencanaan pembelajaran kegiatan belajar adalah siklus berkelanjutan. Keterkaitan tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang menunjukkan bahwa asesmen mempengaruhi belajar siswa. Kemudian, konsep selanjutnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Nah, di sini peserta didik sering kesulitan saat mengerjakan tugas karena level kemampuan mereka belum sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi masalah tersebut, membuat pembelajaran yang tepat dengan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah teaching at the right level atau TART. Adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan tingkat pencapaian peserta didik. Jadi untuk kurikulum merdeka ini memang diawali dengan asesmen untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Tahap-tahapan yang perlu dilalui dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan pada kurikulum merdeka ini ada 3. Yang pertama adalah asesmen, perencanaan, kemudian yang terakhir adalah pembelajaran. Setiap siswa itu unik, tidak ada 2 siswa yang sama. Anak kembar juga memiliki perbedaan meski hidup bersama di dalam kandungan. Yang perlu disadari, siswa juga berbeda-beda, tidak hanya gaya belajarnya saja. Nah, itu adalah konsep dari kurikulum merdeka yang sudah beberapa sekolah menerapkan kurikulum tersebut. Di sini kolom kedua memiliki pertanyaan daftar materi pada kegiatan belajar yang sulit dipahami, yaitu materi yang sulit dipahami adalah penerapan rancangan penilaian yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Karena tidak ada contoh yang permanen yang ditujukan pemerintah agar ada penyamaan dalam rapot. Tuh, kemudian
Materi yang sering mengalami miskonsepsi. Materi menjadi miskonsepsi adalah kaitannya kurtilas dengan kurikulum merdeka dan implementasinya dalam pembelajaran. Apa perbedaannya dan persamaannya yang perlu seluruh Indonesia guru-guru tahu. Dan yang menjadi miskonsepsi adalah ketidakjelasan penggunaan kurikulum merdeka tersebut terkadang sudah melegalkan kurikulum merdeka dari suatu sekolah, tetapi guru-guru banyak mengajarkan siswa-siswanya dengan metode atau kurikulum yang sebelumnya. Itu adalah LK saya, LK Resu Modul di Modul 1 di KB3. Kemudian saya akan lanjut memaparkan hasil LK Resum Modul 1 KB4, yaitu konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Mungkin pada saat ini masih banyak yang menggunakan kurikulum 2013, karena memang kurikulum Merdeka belum banyak yang mengetahui cara penggunaannya. Konsep pembelajaran kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas. Program tahun 2013 diarahkan pada upaya mempersiapkan lahirnya generasi emas Indonesia 2045, yaitu peserta didik yang mempunyai sikap pengetahuan dan keterampilan yang cakap setelah mempelajari isi pembelajaran, menyelesaikan suatu program atau menyelesaikan suatu satuan pendidikan. Sesuai Permendikbud nomor 54 tentang standar kompetensi lulusan, kompetensi yang diharapkan pada kurikulum 2013 ini dapat memiliki peserta didik yang memiliki kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurikulum K13, siswa didorong untuk menemukan diri dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memverifikasi informasi baru yang ada dalam ingatannya. Kemudian untuk kurikulum 13 mungkin sudah banyak yang mengetahui dan memahaminya. Di sini saya akan menjelaskan konsep selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran kurikulum 2013. Dalam standar prosesnya, langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum 13 terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Itu adalah langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, di sini juga dalam modul ini dijelaskan mengenai cara menata kelas pembelajaran yang aktif dan dinamis. Ada banyak format untuk menata kelas. Yang pertama itu adalah format huruf U. Jadi gurunya di tengah-tengah, siswanya membentuk huruf U. Kemudian format lingkaran. Siswa-siswa melingkari guru tersebut, kemudian gurunya ada di tengah-tengah. Di sini juga ada susunan chevron atau bentuk V, dan yang keempat kelas tradisional atau konvensional seperti yang zaman dahulu. Kurikulum Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem, Mas Nadiem Makarim, saat berpidato pada acara Hari Guru Nasional tahun 2019 mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar. Konsep ini merupakan respons terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Nadiem menyebutkan merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir. Kesimpulan dari konsep Merdeka Belajar merupakan tawaran dalam merekonstruksi sistem pendidikan nasional. Dalam konsep Merdeka Belajar, antara guru dan murid merupakan subjek di dalam sistem pembelajaran. Dalam modul ini juga sedikit dijelaskan mengenai kurikulum merdeka. Itu adalah konsep yang ada dalam modul tersebut yang saya tuangkan dalam resum saya. Kemudian daftar materi pada KB4 ini yang sudah dipahami, alhamdulillah dalam materi ini tidak ada materi yang terlalu sulit untuk saya pahami, karena memang kurikulum 2013 rata-rata sudah mengalami dan menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, alhamdulillah itu juga tidak ada dalam modul ini. Mungkin itu saja pemaparan mengenai KB3 dan KB4 pada modul pertama, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua.
Eh, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.